Selamat pagi, perkenalkan nama saya Feni Mawarni dengan NIM 2305181020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang terdiri dari dua bagian, yaitu tugas yang pertama, research plan, dan tugas yang kedua adalah laporan hasil research. Kedua tugas ini berfokus pada satu proyek yang sama, yaitu TripSmart, sebuah aplikasi pencari trip murah yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa dan pekerja muda, dalam menemukan dan merencanakan perjalanan dengan biaya yang lebih hemat. Langsung saja saya presentasikan dari autor yang merupakan saya sendiri, yaitu Feni Mawarni dengan timnya saya sendiri, dengan status pengerjaan setelah selesai. Saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem yang akan saya buat. Banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja muda, ingin bepergian dengan biaya terjangkau, namun terkendala dalam mencari informasi trip murah dan terpercaya. Saat ini, pengguna harus mencari di berbagai platform secara terpisah, media sosial, website, agen, forum, dan lain-lain, yang memakan waktu dan seringkali membingungkan. Sistem traveling hemat bertujuan menjadi solusi terpadu yang menampilkan berbagai trip murah, promo perjalanan, dan rekomendasi budget travel dalam satu platform, agar pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan efisien dan hemat. Kebutuhan bisnisnya yaitu yang pertama meningkatkan minat masyarakat terhadap pariwisata lokal dengan biaya rendah. Yang kedua, menarik mitra travel agent kecil dan UMKM lokal. Lalu yang ketiga, membuka peluang monetisasi dari afiliasi dan iklan perjalanan. Lalu, sasaran dari aplikasi ini adalah yang pertama, memahami perilaku pengguna dalam mencari informasi perjalanan murah. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna dalam perencanaan trip hemat. Lalu yang ketiga, menentukan fitur yang paling diinginkan, misalnya filter harga, rekomendasi rute hemat, atau kalender promo. Lalu yang keempat, menguji sejauh mana ide sistem ini dianggap bermanfaat dan mudah digunakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana pengguna biasanya mencari trip murah? Yang kedua, apa kesulitan terbesar saat mencari promo perjalanan? Yang ketiga, fitur apa yang paling membantu dalam merencanakan perjalanan hemat? Lalu yang keempat, seberapa besar minat masyarakat terhadap aplikasi ini? Lalu yang kelima, apakah pengguna bersedia berbagi pengalaman atau rekomendasi trip hemat? Lalu selanjutnya adalah dampak yang diharapkan atau desired impact. Yang pertama, membentuk dasar pengembangan UI UX berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Lalu yang kedua, menentukan prioritas fitur awal. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan retensi pengguna aplikasi. Lalu yang keempat, metrik, tingkat ketertarikan pengguna, kepuasan pengalaman, UX satisfaction, dan jumlah fitur yang dianggap penting. Lalu metode yang digunakan untuk aplikasi ini, yaitu yang pertama saya menggunakan online survey. Saya menggunakan Google Form untuk menjangkau berbagai kalangan seperti mahasiswa, karyawan, dan lainnya. Kompetitif analisisnya membandingkan aplikasi serupa, yaitu berupa Traveloka, Tiket.com, dan Pagi-Pagi. Lalu untuk audiensnya, saya menginginkan target utamanya yaitu mahasiswa, karyawan muda, traveler budget rendah, masyarakat umum yang ingin liburan hemat. Lalu jumlah responden yang mengisi Google Form saya sebanyak 10 orang, dengan paling banyak itu yang mengisi mahasiswa. Lalu untuk kriteria penyaringan atau screening kriteria dari peserta yaitu yang pertama pernah melakukan perjalanan wisata dalam 1 tahun terakhir. Yang kedua, menggunakan internet untuk mencari tiket, promo, atau paket perjalanan. Yang ketiga, usianya rata-rata dari 17 sampai 40 tahun. Lokasinya untuk menentukan responden, saya melakukannya online dengan menggunakan Google Form. Untuk lini masa dan timeline-nya, saya melakukan dari mulai penyusunan survei tanggal 4 sampai 5 Oktober 2025, lalu pengumpulan datanya dari tanggal 13 sampai 15 Oktober 2025. Lalu saya menganalisis hasilnya dari tanggal 14 sampai 15 Oktober 2025. Setelah itu, saya membuat laporan hasil research pada tanggal 15 Oktober 2025. Untuk hasil tindakan untuk deliverables dari aplikasi ini adalah yang pertama, laporan hasil survei pengguna. Hal yang kedua, insight kebutuhan fitur utama. Lalu yang ketiga, rekomendasi desain awal yaitu user flow. Untuk action items atau hasil tindakan, yang pertama-tama saya dari membuat Google Form yang pemiliknya itu saya sendiri, Feni Mawarni, dengan tanggal 5 Oktober 2025 sebar survei ke target audience saya sendiri, Feni Mawarni, dari tanggal 13 sampai 15 Oktober 2025. Lalu saya menganalisis hasil surveinya dari tanggal 14 sampai 15 Oktober 2025. Lalu presentasi hasil research saya lakukan pada tanggal 23 Oktober 2025. Lalu saya akan berpindah ke laporan hasil research-nya. Berikut adalah laporan hasil research yang telah saya susun. Pertama-tama saya akan mengenalkan, yaitu saya membuat aplikasi TripSmart, aplikasi pencari trip murah. Pada ringkasan proyeknya,
saya menjelaskan produk, yaitu bahwa Trip Smart adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna, terutama mahasiswa dan pekerja muda, menemukan dan merencanakan perjalanan dengan biaya terjangkau. Aplikasi ini menyediakan informasi promo, estimasi biaya, rekomendasi rute hemat, serta fitur komunitas untuk berbagi pengalaman. Dengan durasi pengerjaan yaitu pada bulan Oktober 2025. Selanjutnya adalah masalahnya adalah banyak mahasiswa dan pekerja muda ingin bepergian dengan budget terbatas, tetapi kesulitan menemukan informasi perjalanan murah yang terpercaya dan terpusat. Mereka sedang menghadapi kendala seperti harga tidak sesuai budget, kurangnya informasi promo, dan kesulitan membandingkan harga antar platform. Untuk tanggung jawabnya, saya melakukan user research, membuat empathy map, persona, user story, customer journey, brainstorming, dan competitive audit. Tujuannya adalah untuk membangun aplikasi yang memudahkan pengguna merencanakan perjalanan hemat dengan fitur yang sesuai kebutuhan, seperti notifikasi promo, estimasi biaya, dan rekomendasi rute. Lalu kemudian adalah user research. Berdasarkan survei yang saya lakukan terhadap 10 responden, mayoritas mahasiswa berusia 19-23 tahun, ditemukan bahwa yang pertama, sebagian besar menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube sebagai media informasi. Lalu yang kedua, kendala utama mereka yaitu harga tidak sesuai budget, kurangnya informasi promo, sulit membandingkan harga. Lalu yang ketiga, fitur yang diinginkan, yaitu notifikasi promo, estimasi biaya, rekomendasi rute hemat, serta kalau memungkinkan, yaitu filter harga dan lokasi. Mayoritas respondennya berminat, hingga sangat berminat menggunakan Trip Smart aplikasi ini. Lalu yang kemudian adalah user research. Untuk menentukan pain point, yang pertama, harga tidak sesuai budget. Pengguna kesulitan menemukan opsi perjalanan yang sesuai dengan anggaran mereka. Lalu yang kedua, kurangnya informasi promo. Promo tersebar di berbagai platform dan tidak terpusat. Lalu yang ketiga, kesulitan membandingkan harga. Tidak adanya tools yang memudahkan perbandingan harga dari berbagai sumber. Lalu yang keempat, informasi tidak lengkap. Yaitu detail seperti fasilitas, lokasi, dan ulasan sering tidak tersedia. Lalu untuk empathy map-nya, di sini pada size atau perkataan terdapat harga tidak sesuai budget. Lalu yang kedua, sulit membandingkan harga. Yang ketiga, mau lihat promo tapi susah dicari. Lalu das dan sikap. Yang pertama, membuka beberapa aplikasi sekaligus. Yang ketiga, bertanya ke teman atau media sosial. Yang ketiga, membatalkan rencana jika tidak ada promo. Lalu untuk things atau pikiran, apakah ada diskon? Lalu yang kedua, apakah informasi ini terpercaya? Lalu yang ketiga, bisa hemat berapa ya? Lalu yang keempat, fears atau perasaan. Di sini ternyata frustasi, bingung, dan khawatir. Lalu selanjutnya adalah customer atau user journey. Pada persiapan aplikasi, detail aktivitasnya adalah bermula dari download, lalu kemudian daftar, lalu di sini login. Perasaan atau emosinya adalah antusias, peluang improvisasinya onboarding dengan diskon pengguna baru. Pada mencari trip murah, pada aktivitas mencari trip murah, detail aktivitasnya itu yang pertama dimulai dari mencari destinasi, lalu yang kedua filter harga, lalu berikutnya baca ulasan. Perasaan atau emosi pada tahap ini bingung, harap cemas. Pada peluang improvisasinya, fitur perbandingan harga otomatis. Lalu aktivitas memilih dan booking, detail aktivitasnya dimulai dari pilih trip, menggunakan promo, lalu konfirmasi. Perasaan atau emosinya adalah lega, tapi was-was. Lalu peluang improvisasi, notifikasi promo yang aktif. Pada aktivitas pembayaran, detail aktivitasnya bayar dengan metode pilihan. Perasaan atau emosi khawatir gagal. Untuk peluang improvisasi, konfirmasi instan dan metode bayar beragam. Pada aktivitas pengalaman trip, detail aktivitasnya bermula dari gunakan trip, lalu berbagi pengalaman. Pada perasaan atau emosi, puas atau kecewa. Pada peluang improvisasi, fitur ulasan dan rekomendasi komunitas. Berikut adalah penjelasan tentang customer atau user journey yang sudah saya jelaskan dengan lebih detail atau sesuai dengan langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah persona. Di sini, saya menggunakan persona utamanya yaitu Vanessa dengan umur 20 tahun, pekerjaannya mahasiswa, domisilinya di Medan, lalu statusnya lajang. Goals-nya, liburan hemat dan keluarga. Yang kedua, dapat promo dan diskon menarik. Yang ketiga, informasi lengkap dan terpercaya. Untuk frustasinya adalah harga tidak sesuai budget. Yang kedua, kurangnya informasi promo. Yang ketiga, sulit membandingkan harga. Lalu, untuk quotes-nya, Vanessa sering liburan dengan keluarga dan aktif mencari info trip murah di media sosial. Ia ingin aplikasi yang boleh digunakan dan dapat diandalkan. Persona ini saya ambil dari Google Form yang telah saya sebarkan terhadap kalangan masyarakat, terutama pada kalangan lingkungan kampus, seperti mahasiswa Politeknik Negeri Medan. User story dari personanya adalah, yaitu di sini saya menggunakan user story dari Vanessa, yang mana Vanessa sebagai seorang mahasiswa yang ingin liburan hemat dengan keluarga. Berikut adalah role pengguna. Saya dapat mencari trip dengan filter harga dan lokasi. Berikut adalah keinginan pengguna, supaya saya bisa mendapatkan pilihan perjalanan yang sesuai budget dan kebutuhan. Berikut adalah manfaatnya. Lalu untuk brainstorming menggunakan HMW, How Might We. HMW memudahkan pengguna menemukan trip hemat dengan informasi yang lengkap.
yang pertama, menampilkan notifikasi promo berdasarkan minat pengguna. Lalu yang kedua, menyediakan fitur estimasi total biaya perjalanan. Lalu yang ketiga, membuat filter harga, lokasi, dan rating. Lalu yang keempat, menambahkan fitur komunitas untuk berbagi pengalaman. Lalu untuk kompetitif auditnya, di sini saya telah menentukan bahwa kompetitor langsungnya adalah Traveloka, Tiket.com, dan Pegi-Pegi. Kompetitor tidak langsungnya yaitu seperti Instagram, TikTok sebagai sumber informasi. Lengkapnya untuk file Excel-nya bisa klik di sini. Nah, berikut adalah penyusunan yang saya gunakan pada Excel. Oke, di sini temuannya, yang pertama, Traveloka dan Tiket.com sudah memiliki fitur promo, tetapi tidak spesifik untuk budget rendah. Lalu yang kedua, kurangnya fitur komunitas atau ulasan mendetail. Lalu yang ketiga, tidak ada estimasi biaya perjalanan secara real time. Lalu yang keempat, filter harga terbatas. Lalu rekomendasi untuk aplikasi TripSmart. Yang pertama, fitur trip hemat dengan kategori budget, integrasi ulasan dan rekomendasi dari komunitas. Lalu yang ketiga, notifikasi promo yang personal. Lalu yang keempat, estimasi biaya otomatis. Lalu berikut adalah kompetitif auditnya. Di sini saya telah menganalisis 3 aplikasi yang serupa dengan aplikasi yang akan saya buat seperti TripSmart. Di sini saya menganalisis Traveloka, Tiket.com, dan Pegi-Pegi. Dimulai dari Traveloka, first impression-nya, app or mobile website, bagus, UI-nya modern dan lengkap. Yang kedua, bisa digunakan tanpa login dulu. Lalu yang ketiga, promo spesial untuk pengguna baru. Yang keempat, login dengan Google, Facebook, atau Apple. Lalu kurang terkadang loading lambat. Untuk interaksinya, fitur bagus, ada fitur hemat. Yang kedua, kustomisasi pencarian. Lalu yang ketiga, notifikasi promo di awal. Lalu yang keempat, harga kustomisasi terhitung otomatis. Kurangnya, loading gambar kurang cepat. Tidak ada filter dari harga terendah. Lalu, rekomendasi di homepage mengganggu. Aksesibilitasnya cukup, mendukung 2 bahasa. Untuk user flow cukup, bisa menyimpan riwayat pencarian, akun pembayaran tidak tersimpan otomatis. Untuk navigasinya bagus, yang pertama mudah dan simpel dengan menggunakan button navigation. Lalu untuk menu pemesanan dan checkout jadi satu, lalu tombol keranjang pada home tidak selalu terlihat. Lalu ada konfirmasi hanya untuk keluar dari keranjang. Berikutnya adalah Tiket.com. First impression atau app or mobile website-nya yaitu bagus. Yang pertama UI minimalis, yang kedua login membership dan promo, yang ketiga pencarian dengan nomor telepon saja, yang keempat tidak ada pilihan login seperti Google, lalu yang kelima tampilan homepage cukup simpel. Untuk interaksi fiturnya adalah bagus, ada filter pencarian, filter berdasarkan rating, lalu yang ketiga ada pilihan atur waktu trip, lalu yang keempat promo tersedia banyak, lalu yang kelima pilihan metode pembayaran hanya ada 3. Untuk aksesibilitasnya cukup. Yang pertama tidak mendukung bahasa lain. Yang kedua beberapa icon tidak terbaca karena terlalu kecil. Lalu yang ketiga beberapa tombol berdekatan. Lalu untuk user flow-nya cukup. Kemudahan untuk mencari hotel terdekat. Yang kedua tampilan detail dan review terlalu panjang sehingga kebanyakan scroll. Lalu yang ketiga loading antar halaman terasa lama. Lalu yang keempat untuk kustomisasi harus ke halaman lain. Lalu yang terakhir untuk hapus pesanan harus ke halaman lain. Untuk user flow-nya kurang. Untuk navigasi yaitu bagus, tombol keranjang terlihat dengan mudah. Yang kedua, navigasi antara menu cukup simpel dan mudah dipahami dengan menggunakan button navigation. Untuk Pegi-Pegi, first impression, app or mobile website-nya itu bagus. Yang pertama UI-nya elegan, lalu yang kedua pencarian dengan Google, lalu yang ketiga aplikasi bisa digunakan tanpa login dulu. Untuk interaksi, yang pertama adalah fitur bagus, komparasi harga yang sulit dan berbeda. Lalu yang kedua, promo menarik tersedia. Lalu yang ketiga, pilihan pick up atau dikirim. Lalu yang keempat, terkadang force close saat menambahkan favorit. Lalu kelima, pencarian tidak langsung menampilkan hasil, harus enter dulu. Untuk aksesibilitas yaitu cukup, yang pertama tidak mendukung bahasa lain. Yang kedua, beberapa menu pada banner tidak terlihat. Lalu yang ketiga, tombol filter bisa di-scroll. Untuk user flow cukup. Yang pertama, hapus dan edit pesanan dengan mudah. Lalu yang kedua, notifikasi harus login dulu. Lalu yang ketiga, akurasi pemesanan terkadang salah. Lalu yang keempat, promo tidak bisa dipakai sepenuhnya. Lalu yang kelima, opsi yang sudah pasti sepenuhnya tidak perlu ditampilkan seperti kertas bag, dan atau kurir. Lalu untuk navigasinya bagus. Yang pertama, animasi ketika memilih detail menu bagus. Yang kedua, tombol keranjang terlihat juga. Lalu yang ketiga, menu masih berantakan karena menggunakan scroll horizontal. Lalu yang keempat, perlu berpindah untuk mencari menu order dari halaman home. Untuk navigasinya itu cukup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian UX ini menunjukkan bahwa kebutuhan pengguna terhadap aplikasi pencari trip murah masih sangat besar, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. TripSmart diharapkan menjadi solusi praktis untuk membantu mereka merencanakan perjalanan yang hemat, mudah, dan menyenangkan. Dengan memahami perilaku dan kebutuhan pengguna, pengembangan UI UX aplikasi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan berfokus pada pengalaman pengguna yang optimal. Sekian saja presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga pada presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.